Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk dua pasangan calon sekaligus diberikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Lim R.Rek Sirojuzilam SE untuk memberikan pertanyaan kami bersama. Terima kasih. Yang terhormat para calon bupati dan bupati, kita tahu bahwa pembangunan ekonomi akan ditandai oleh perubahan struktur ekonomi dan perubahan sosial. Dalam hal ini investasi menjadi penting. Pertanyaan saya adalah bagaimana para kandidat untuk menggiatkan investasi secara konkret dalam rangka untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih baik, pekerjaan lebih baik, sehingga pengangguran bisa ditekan. Langkah konkret apa yang harus kita lakukan di 5 tahun ke depan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk menjawab yang pertama, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1, waktunya 90 detik. Terima kasih. Bagaimana langkah konkret kami? Yaitu kita ketahui bersama pengangguran untuk asahan hampir tiap desa punya sarjana yang menganggur, Pak. Untuk ini langkah konkret kami sudah mencari beberapa investor sebetulnya, Pak. Bagaimana caranya ada satu mall di kota kita ini supaya apa? Langsung pengangguran kita itu 600 orang bisa masuk. Yang kedua, jalan-jalan infrastruktur kita itu sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa ada beberapa pilar, tapi setelah kami mengadakan perjalanan keliling dari desa ke desa, banyak yang tidak tersambung, bahkan tidak bisa lagi dilewati, Pak. Itu yang akan kami, bagaimana pengangguran itu bisa bekerja, bangun infrastruktur jalannya, bangun kerjasama dengan pihak-pihak investor. Yang ketiga, siapkan SDM-nya. Satu-satunya kabupaten asahan yang masih biaya pendidikan SMA adalah kabupaten kita, Pak. Di kabupaten tidak ada lagi yang bayar SMA. Untuk itulah, Pak, 3 macam ini, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tidak akan ada bisa sambung satu asahan, tidak akan ada baiknya satu kabupaten, kota maupun provinsi kalau tidak kuasai. Waktunya 90 detik, mulai dari sekarang. Baik, pembangunan ekonomi kami tetap bertumbuh pada konsisten pada 4 pilar utama. Makanya selama saya jadi bupati, biasa SMK kita pakai. Walaupun kemarin ada yang mengatakan saya berbohong akan membangun SMK di pagi, biarin aja karena dia tidak mengenal asal, tidak mengenal asal. Kemudian kita mengupayakan agar universitas asahan bisa dinegerikan, tapi belum selesai. Kemampuan tenaga kerja kita menjadi lebih kurang. Kemudian SMK infrastruktur saja, infrastruktur. Oleh karena itu, membangun asahan kita harus mengenal asahan. Kita harus mengenal asahan. Kita tidak bisa lihat jalan seperti tadi pasangan nomor 1 mengatakan kita tidak punya ikon lagi. Kita hanya ada keran, ada udang, itu milik Tanjung Bali, itu salah. Keran itu hanya adanya di asahan. Ada terbiasa. Dulu masih pecah, dulu ada. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, waktunya 30 detik mulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Yang saya hormati kedua pasangan calon, ya, kalau kita lihat tadi sama-sama baca banyak yang bisa menjadi masalah kemiskinan di Kabupaten Asahan. Kita ketahui bahwa reduksi angka kemiskinan ini merupakan salah satu isu pembangunan yang masih tidak prioritas
baik dalam skala nasional maupun daerah. Apa kebijakan dan program reduksi kemiskinan yang akan dibuat secara konkret? Sekali lagi kami meminta secara konkret dengan mempertimbangkan potensi lokal dan kearifan lokal yang dimiliki oleh kepala desa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kali ini kita roket. Nomor 22 kami persilakan untuk memberikan jawaban terlebih dahulu. Waktunya 30 detik. Maaf, 90 detik mulai dari sekarang. Moderator berresonansi. Baik, terima kasih Bapak Dedes. Itulah makanya saya di asahan ini tidak mau mendirikan pol. Biasa. Tenaga kerja memang direkrut dapat 300 orang. Tapi mau di kota ini bakal tutup semua Pak. Ribuan orang. Ketinggalan itu, coy. Oleh selama saya jadi bupati, kita berikan bantuan UMKM kepada masyarakat, modal bergulir dengan jasa teknologi. Kita tidak perlu orang yang saya biasa tidak bikin. Memang kemarin itu nampak 10 anggotanya. Warung-warung yang kecil itu akan maju. Imam. Warung-warung yang kecil itu dia adalah tuannya sendiri, dia manajernya sendiri, dia karyawannya sendiri ditempatkan. Itulah. Iya, mohon maaf Bapak. Terima kasih. Sudah berakhir. Terima kasih Bapak. Tadi memang tidak akan membangun rumah Pak, tapi mau dikemanakan kearifan lokal kita ini? Kita punya sepatu bundar, kita punya keahlian tangan, tapi kita tidak punya tempat untuk menjualnya. Siapa yang membelinya sebelah rumah? Akhirnya kemiskinan kita menjadi bertambah. Kita punya juga kearifan lain Pak, ada masakan, ada juga tenun, tetapi tidak bisa kita jual, tidak bisa kita angkat. Yang kita angkat adalah hanya bagaimana menghabis-habiskan APBD dan lain-lain. Kita sudah menjalani kita sudah meratifikasi bahwa itu Amerika Trans-Pacific Partnership, termasuk masyarakat ekonomi ASEAN. Mau tidak mau, pemerintah kita tidak bisa menolak siapapun karena sudah kita meratifikasi secara internasional. Tidak bisa. Apakah asik tanggal 1 Januari di Medan akan berdiri perwakilan Universitas Singapura? Tidak ada yang bisa mencegah karena pemerintah kita sudah meratifikasi. Tinggal siapa kita menghadapi perubahan ini. Kita sudah global, tidak bisa. Terima kasih Bapak, waktunya sudah berakhir. Berikutnya panelis yang akan memberikan pertanyaan adalah Bapak Dr. Insinyur Armando Binti PSI. Kami persilakan untuk memberi pertanyaan, waktunya 30 menit. Terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati, Bapak Ibu kedua calon pasangan. Akhir-akhir ini kalau kita lihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan sektor pertanian. Yang pertama, kalau kita lihat luas lahan sawah, terutama di Kabupaten Asani yang boleh dikatakan semakin menurun. Kalau yang kedua, kita lihat produksi dalam komunitas pertanian yang kurang bersahabat. Yang ketiga, kalau kita lihat nilai tukar petani, sebenarnya nggak petani yang kian lama kian menurun. Ya langsung lagi beberapa produk. Sebagai kita lihat ada petani tangguh itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu jadi pemimpin, strategi apa yang oke untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut? Terima kasih. Baik, sekarang kita beri kesempatan terlebih dahulu paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban.
Waktunya 90 detik dimulai. Terima kasih. Sebagaimana pertanyaan Bapak, sebetulnya kita punya lahan yang cukup besar di Rawang Panca Arga di tiap-tiap kecamatan, Pak. Tapi hanya yang dari kabupaten saja kita datangi, Pak. Rawang Panca Arga jalannya rusak, kemudian irigasinya Pak tidak ada. Saya kemarin panen tadi beberapa hari, Pak. Mereka gagal 70. Karena dikala mereka membutuhkan air, irigasinya tidak bagus. Dikala mereka membutuhkan mata air, airnya masuk, airnya masih jauh sudah dipotong, Pak. Itu memang yang akan menjadi program kami nantinya tentang pertanian, persawahan maupun tanah darat. Akan kita bagusin jalannya, irigasinya, supaya Rawang Panca Arga yang disiapkan Angkatan Darat itu tidak sia-sia. Daerah yang saat ini masih tradisional. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah berakhir. Berikut kita beri kesempatan pada panelis yang berikutnya, Bapak Dr. Alfi Sahdi Esa. Kita beri kesempatan nomor 2. Moderator menganggap saya sudah mampu menjawabnya. Baik, strategi kita sudah lakukan. Apa yang kita lakukan? Insya Allah pemerintah pusat sudah setuju. Bagaimana meningkatkan debit air dan irigasi di Rawang Panca Arga. Sudah ada anggaran yang 700 miliar, tinggal kerja. Salah satu yang ikut serta mendukung total. Yang ada buat jalan saya bangun lebih dari 60 km di Rawang Panca. Irigasi itu harus dipahami. Ada yang milik pemerintah provinsi, bukan milik pemerintah kabupaten. Jadi yang nggak boleh bukan kita. Makanya saya katakan, kenali daerahmu, cintai negerimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ada dua pasangan calon. Ya. Saya langsung saja, saya mintakan jawabannya konkret dan terukur. Konkret dan terukur. Baik, dikaitkan dengan apa yang telah saudara sampaikan tadi, kaitan dengan visi dan misi. Kemudian juga dikaitkan dengan tema kita pada hari ini adalah mengoptimalkan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berarti titik sentralnya itu adalah melakukan harmonisasi antara pembangunan dengan yang orientasi kepada welfare state, tujuan negara kesejahteraan. Langsung pertanyaannya Bapak. Pertanyaannya, karena kaitan saya adalah terkait dengan kebijakan publik dan bidang hukum, ya. Maka pertanyaannya, regulasi dan deregulasi apa yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai pembangunan daerah Kabupaten Asahan sehingga nanti mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, saya kira sudah bisa ditangkap. Kita berikan kesempatan untuk menjawab pertama kembali kepada paslon nomor 2. Kami persilakan, waktunya 90 detik mulai dari sekarang. Baik, kalau regulasi dan regulasinya kita terima dari pemerintah pusat saja, Pak. Kebijakan daerah apa yang bisa saya buat kalau bentuk peraturan daerah? Saya bisa buat. Itu yang betul. Ikut aja. Ataukah saya menjawab dengan peraturan daerah? Baik, terima kasih waktunya sudah saya dan kita beri kesempatan paslon nomor 1 memberikan jawaban. Waktu saya 90 detik.
Terima kasih Pak Panelis. Otonomi daerah itu secara substansi bukan hanya ditugaskan kepada pemerintah daerah, tapi didelegasikan juga kepada perangkat DPRD Kabupaten Asahan. Dua ini membuat regulasi dan deregulasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena pada dasarnya adalah menghilangkan garis kemiskinan. Saya tadi sedikit bahwa apa disampaikan Pak Ahmad tadi itu ada irigasi petani kita, irigasi non teknis dengan hasil panen 45 ton per hektar sekali panen. Kita tingkatkan semeteris bisa 8 sampai 10 ton. Petani akan bisa berkurang. Saya mohon maaf waktunya sudah berakhir, Pak. Terima kasih. Kita berfokus pada dua masalah ekonomi ini. Dengan sesi ini sudah berakhir. Pemirsa, jangan